Untuk pengobatan operasi dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura. Dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya Bunda. Kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku Bunda. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus. Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka. Bersahabat aja. Justru kata Pak Yusuf Hamka yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik. Iya, cuman kamu yang bisa panggil saya, gangguin saya, kamu sama Denny itu dua. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang ngambek dan si Pakun yang ngantuk. Dua topi mangkok in Here here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeling. Yo, Yes. masih ada sisa-sisa serpihan-serpihan momen menarik dari materi-materi yang wadidaw banyak banget kemarin nih ya. Ini kita akan susulkan momen-momen yang mungkin kelewat ditambah update momen baru juga. Jadi semalam Tenovi curhat ngobrol lah sama Bunda Korla. Banyak banget yang dia ungkap di situ. Ada beberapa momen yang akan memang highlight. Juga momen yang ketinggalan dari konferensi persnya Bang Farhad Abbas gitu kan. Nah, kita lihat aja ya, langsung meluncur. Cus. Nio, Ya. kemarin tuh live ngobrolnya ada sekitar 1 jam deh yang nonton, tembus sampai peaknya berapa di angka 200 sekian ribu. Pokoknya mah banyak banget. Ada beberapa momen menarik. Cuman paling Mama mau nge-highlight sekitar 2 atau 3 momen ya. Ini momen pertama saat Teh Nopi ngebuka ada yang terjadi, komunikasi terjadi di belakang layar dan baru diungkap di sini nih ya. Mungkin Santuy People juga pada syok. Tadi Mamang lihat di TikTok juga pada syok nih ya. Apa ceki-ceki? Play. Aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura. Dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo. Bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta. Itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau ke di Indonesia. Ih, sombongnya, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Ini baru direkam semalam gitu. Kaget banget lah ternyata. Kalau yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, ternyata di balik layar mungkin karena Kisruh kan belum bisa pakai dana juga atau seperti apa gitu kan dari donasi gitu kan. Bang Densu menawarkan, kalau menurut cerita yang aku tangkap ya, untuk ini sekitar 200 katanya buat pengobatan, nggak mau gitu kan, masih kurang, ya udah dikasih 300 tuh, untung dulu obat dulu aja sekarang deh gitu kan, karena kan untuk dana donasinya masih sengketa nih ibaratnya, belum bisa berobat. Tapi kalau tadi ceritanya kan katanya nggak mau karena katanya masih kurang. Maunya buat ke Singapura katanya ini kurang 300 gitu. Buat pulang ke Aceh, buat ongkos, buat apalah tadi tuh katanya kan. Begitu katanya tuh. Bunda Kola sampai kaget gitu ya. Tolonglah. Tapi nyambung jadinya Nyo sama konferensi pers yang ini loh, yang momennya bareng pengumuman bahwa Alvin Lim join juga. Karena di situ Agus ada ngomong mau ke Singapura, ada alasannya juga. Mau meluncur kali ya? Just.
Nih di sini nih, dari Nusantara Showbiz, alasan Agus memilih pengobatan di Singapura tuh di 1 hari yang lalu ternyata sudah dijelaskan sebenarnya alasannya Ciki-Ciki. Play. Mudah-mudahan Agus bisa menjelaskan kenapa Agus harus ke Singapura. Silakan Gus. Iya. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu besar. Tunggu, berarti penanganan kemarin yang tertunda itu bukan karena konflik berarti? Karena memang maunya sendiri gitu ya? Iya. Oke, maaf dipotong ya, memang kaget loh. Lanjut lagi. Lanjut. Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak Agus nggak operasi dulu. Aku bilang gitu karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun aku sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun aku nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, aku udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah. Aku harus ikhlas itu semuanya. Itu aja. Tapi Mas Agus mungkin yang Clear berarti ya, karena kemarin sempat beredar narasi entah dari mana, pokoknya aku ngeliat di beberapa video gitu yang katanya konflik ini jadi menghambat Agus untuk melakukan tindakan secepatnya gitu. Tapi di sini akhirnya jelas disampaikan oleh Agus, memang Agus sengaja menunda-nunda operasi gitu karena kalau aku tangkap ya setelah dua dokter apa ya di Indonesia kan memang vonisnya sama ya, bahwa ya sisa penglihatan melihat cahayanya itu mungkin nggak bisa lagi dibantu diselamatkan gitu kan untuk bisa melihat lagi atau seperti apa gitu. Makanya 2 vonis dari dokter yang sudah didatangi Agus itu menyatakan ya kalau ditangani ya kemungkinan besar ya udah nggak akan bisa melihat, bahkan cuma cahaya pun nggak akan bisa gitu. Tapi sini baru nangkap nih Agus menyampaikan bahwa mau mencoba di Singapura, siapa tahu hasil diagnosanya berbeda gitu. Tapi gimana ya nggak tahu ya, mama nggak ngerti permedisan. Mungkin Bapak dokter Firman monggo dijelaskan gitu, apakah beda negara bisa beda diagnosanya gitu kan, atau ya tetap sama aja mau di sini mau di sana gitu penanganannya gitu, hasil diagnosanya, hasil vonisnya gitu, monggo dibantu gitu lah ya. Tapi jadi relate sama yang tadi kata-kata Teh Nopi gitu, relate-nya karena ya memang benar Agus mengakui bahwa dia ingin ke Singapura gitu. Jadi kalau dicocokin sama statement tadi Teh Nopi sama Bunda Korla bisa berasumsi, mohon maaf ini asumsi hanya dan dugaan ya, niatnya sudah ada tetapi terkendala budget. Soalnya kalau dari Teh Nopi tadi kan alasan menolak bantuan 300 JT dari Bang Densu tuh karena kurang gitu, bukan alasannya karena enggak udah ada kok, kita udah cukup gitu. Iya, jadi agak kontradiksi Mang, karena kan sebelumnya tuh kayak bilang udah nggak usah itu uang donasi gitu kan, kita udah ada kok, udah cukup ini buat berobat gitu kan katanya kan. Jadi agak kontradiksi ya. Jadi ini sambil mengawal juga sambil menunggu kelanjutannya, kapan jadwalnya untuk berangkat ke sana dan update setelah di sana diagnosa. Penasaran aku, yang paling penasaran adalah diagnosa dokter Singapura yang dimaksud oleh Agus itu. Penasaran aku nanti kayak gimana hasilnya ya. Tolonglah. Sekarang kita ke nextnya. Just.
Nih ya, Ya. ini nextnya baru diungkap sama Tenopi nih di Bunda Korla juga saat live bareng ya. Alasan dari Tenopi langsung nih, alasan kenapa walk out. Ya, kemarin kan kita hanya bisa berasumsi, menduga-duga kira-kira alasannya apa. Iya. Nih dari serunya Bunda Korla dan Nopi Pratiwi bahas Agus sedih bla 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 dari The Entertainment Ceki. Play. Jadi Ini Bunda mau nanya, kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan ruangan itu? Dikarenakan apa? Yang pertama kondisi yang sangat tidak nyaman. Aku merasa diintimidasi. Aku Betul. Sekarang kamu diserang di situ dan nggak ada yang buka mulut, ya. Nggak ada yang belain aku. Nggak ada di yang situ. belain kamu ngomong sendiri, yang lain cuma yang dua itu cuma bengong kayak orang blow on. Nggak ada reaksi, nggak ada maksudnya ketika kamu bicara kamu dipatahkan sama yang si itu, tapi mereka diam aja, bukannya bilang diam dulu mas, diam dulu ya ini biarkan Tete Nopi dulu berbicara. Ini seperti kayak nggak ada reaksi, nggak ada ini ya. Di situ juga Bunda gerem banget, memang harus tinggalkan. Kalau aku di situ udah aku banting gelas, tinggalkan langsung lari aku keluar. Nggak taksi, aku pulang tidur. Nah itu karena kamu merasa udah nggak nyaman, terintimidasi, apalagi Ditambah ada yang aku ngerasa aku tidak sepakat Bunda. karena Oh ya, kan karena waktu mediasi pertama itu kan cuma ada dua Bunda, dua poin dalam kesepakatan. Nah tiba-tiba ada penambahan yang aku ngerasa sebenarnya aku dari awal sudah tidak setuju Bunda gitu. Terus pada saat kita datang pun kita dibilang katanya untuk datang tapi belum tentu tanda tangan gitu Bunda. tanda tangan itu apa yang perlu ditandatanganin? Tanda tangan kesepakatan, janjinya itu tanda Kesepakatan tangan. isinya apa itu? Iya itu ada empat poin Bunda. Ada 4 poin. Nah, terus pokoknya dalam poin itu intinya saya masih berharap Bang Denny Sumargo itu dilibatkan karena beliau nih adanya uang donasi 1,4 sekian miliar. Itu kan nggak boleh ngilangin kebaikan dia juga gitu. Bener, tahu Jadi diri lah ya. Kalau nggak karena dia juga nggak terkumpul tuh 1,5. Terus betul. Jadi saya mau dia dilibatkan itu pertama. Terus yang kedua kita mau ini pembahasan atau tanda tangannya itu di Kemensos Bunda. Kok yang tadinya bilangnya hanya membahas tentang kesepakatan tiba-tiba dipaksa untuk tanda tangan gitu Bunda. oh gitu. Tapi Jadi nggak ada terkait dengan yang masalah 7 keturunan itu nggak ada. Itu apa gimana? Itu hanya isu belakang apa ada? Klausul itu emang benar Bunda itu ada, tapi saya kaget juga. Siapa yang membuat kalimat? Siapa yang membuat kayak gitu? Kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masa 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. Bukan 7 keturunan Bunda. Jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya Bunda. Kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku Bunda. Hah? PH aku. Oh oke. Terus Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju Bunda. Kan aku iya nggak ada. kayaknya enak betul dong. Kok enak benar? Iya. Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka? Hah? Betul. Orang juga cari duit untuk makan, untuk tidur, untuk nyenyak, untuk bayar rumah, untuk segala macam. Masa untuk orang enak betul. Untung kamu nggak ikut. Nah terus akhirnya? Ya akhirnya ya dengan terpaksa Bunda itu jujur Bunda pas di ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku udah benci gemeter. nengok ayam ini kadang-kadang ya, mengganggu aja kalian ya. Setan ini memang ayam ini. Jadi pada saat di ruangan itu jujur aku udah gemeter kan Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping, orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu, yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Betul. Kalau Bunda jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada
Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh. Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendiri yang aku sendiri yang dihantam gitu ya. Makanya di situ juga Bunda bisa bayangkan, kamu kayak terasa kayak ini apa ini semua ini kok aku yang jadi kayak ditekan, kayak aku yang diserang, belum lagi tunjuk-tunjuk, kayak nggak punya harga diri kok di situ jadinya kan. Ya aku kaget juga Bunda pas aku lagi duduk di sini terus aku ditunjuk-tunjuk gini. Nggak sopan itu kalau di Jerman pakai nunjuk-nunjuk gitu itu bisa kena apa namanya Anzeigen loh. Akhirnya ya ternyata sudah diungkap ya alasannya dari 2 poin jadi 4 poin gitu. Terus ya memang situasi sudah nggak kondusif juga. Dan kalau yang aku tangkap ya tadi dari penjelasan Tenovi itu Tenovi taunya ya datang itu untuk diskusi. Iya. Karena diinfokan ke Tenovi belum tentu tanda tangan kok sama Tenovi taunya ketika deal tanda tangannya di Kemensos. Itu kan memang momennya dari meja bundar tuh bergeser ke meja panjang itu untuk momen tanda tangan di situ tuh yang Tenovi walk out gitu. Nggak ngerti juga kemarin gimana rundownnya. Tapi memang terlalu terburu-buru sih geser ke meja panjang ya, karena kan di meja bundar aja sebenarnya belum deal itu kan masih panas sebenarnya tuh kan ketika digeser. Mungkin asumsinya menganggap udah tadi mah udah sekarang kita balik lagi ademin lagi ternyata langsung tanda tangan dan walk out lah di situ. Dan menariknya untuk klausul yang sebenarnya masalah 7 turunan itu kan pertanyaan dari Bang Densu. Itu hanya bertanya gitu kan. Cuman yang pasti itu adalah si klausulnya itu ada di mana tadi dijelaskan oleh Tenovi adalah ketika uang yang sekarang terkumpul itu habis, maka Tenovi wajib open donasi lagi untuk bantu Agus gitu kan tadi penjelasannya kan. Itu tuh wadididau juga, dan yang paling wadididau adalah keluarnya dari PH Tenovi. Itu aku kemarin ngeliat beberapa para advokat ya yang memberi pendapat hukum mereka. Itu terlalu wadididau karena kan idealnya lu sebagai advokat harus ya kalau nggak menguntungkan minimal jangan merugikan klien lo gitu buatnya gitu. Ini kenapa cukur wow dari beberapa advokat di Intens, di Cumi-Cumi, silakan Santu People nonton sendiri gitu. Tolonglah nyonya. Iya mungkin sih bener kata Mamang tadi terburu-buru gitu, karena selain dari pindah dari meja bundar ke meja panjang itu kan tadi kata Tenovi juga waktu ditanya di grup gimana Novi setuju apa enggak. Nah Tenovi kan nggak jawab, harusnya kan maksudnya ditanya di follow up lagi gitu, ini gimana nih jadinya gitu, nggak yang langsung tiba-tiba dicantumin terus gitu kan. Iya makanya aku pikir kalau sekiranya sebenarnya nggak ada waktu gitu, jadi pengen buru-buru ngeberesin, nggak ada waktu nih, jadi daripada asal beres mending ya udah serahkan saja yang memang punya waktu buat ngeberesin ini pelan-pelan gitu, daripada pengen buru-buru akhirnya pabaliut. Puyeng tolonglah ya. Kita kasih nextnya aja. Nyo, kemarin ya sempat ketinggalan momen protes kerasnya yang ditekankan oleh Bang Farhat terhadap Kemensos gitu, yang lebih dulu menerima atau mengundang Tenovi dan Bang Densu gitu kepada menterinya sih Mensosnya ya. Kenapa lebih dulu mengundang mereka, udah gitu dibarengin pula, itu ada protes keras dari Bang Farhat. Terus juga di samping ada protes keras di sini Bang Farhat sepertinya meminta agar presiden dan wapres atau wapres gitu ya untuk menemui Agus. Ceki play. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya protes, apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Enggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus, kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin, nggak ada sekat gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri,
kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan, dia antri ke kantor polisi, dia jalan jalur biasa dengan fasilitas tidak memadai, diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal, tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri, karena rumah sakitnya buta semua orang. Nah, dan kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Ya, padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi di berita luar negeri, betul nggak? Ya, kan? Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin, bahkan dilarang wartawan, karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum kontentor di situ, gitu. Bang, Pak Menteri Sosial kan mau ngajak Agus ketemu dan bicara hati ke hati. Nah, mungkin gimana dari Bang Farhat akan memenuhi? Ya itu yang saya tuntut gitu. Kalau dengan Agus bertemu harus dari hati ke hati. Tapi kalau ketemu dengan yang menguasai uang Agus, bukan dari hati ke hati, harus hati-hati. Karena nanti masyarakat netizen bilang dia didukung lagi gitu. Nanti yang ada dianggap menteri mendukung uangnya Agus dikembalikan ke mana-mana, kan jadi begitu jadinya. Makanya harusnya Agus dulu yang ditemuin. Karena kan Pak Menteri tahu bahwa Agus ini kita dilaporin. Dan sampai saat ini khususnya di Direktur PPSD ya, itu nggak kooperatif untuk menghadapi kita. Karena saya teleponnya Pak Laude Agus itu nggak diangkat-angkat dan nggak kabari lagi kita. Oh ternyata dia mengatur pertemuan antara orang-orang yang bermasalah dengan orang buta ini gitu. Ada nongol tadi wajahnya Pak Laude Taufik. Nah, jadi menurut saya, dan saya sampaikan ke dia, saya nggak akan minta tolong lagi sama Pak Laude Taufik. Bapak tangkap aja Densu, tangkap aja Novi, sita aja uangnya. Nanti kita fight, kita lihat uang itu punya siapa. Dan donatur sudah kita selesaikan bahwa mau diganti, sudah ada teman kita menyimpan uang 1,5 miliar. Jadi nggak perlu lagi ada pengacara-pengacara donatur. Kecuali donatur mau cari gara-gara, mau juga cari aksi untuk mempersulit Agus. Jadi tolong dipisahkan, yang mau ambil uang silakan ke kantor Alvin Lim. Jadi kalian nggak mengganggu pengobatan Agus. Paham kan kira-kira? Oke, jadi mungkin ini tepatnya ya pesannya itu disampaikan atau di tag, mungkin di repost di TikTok sama teman-teman netizen, terus di tag admin Gerindra ya, Gerindra, biar disampaikan gitu ke telinga Bapak Presiden dan Bapak Wapres ya, siapa tahu gitu kan mau gitu kan. Kalau tadi kan di sini aku tangkap sih sepertinya ada sedikit kekecewaan terhadap mensosnya. Iya. Makanya dilayangkan protes keras gitu. Kenapa yang diundang Densu sama Tenovi duluan, ibaratnya gitu kan. Harusnya Agus dulu gitu. Makanya akhirnya Bang Farhat minta untuk Bapak Presiden dan Bapak Wapres untuk temui Agus, kata itu. Datangi rumah Agus gitu katanya. Ya, lempar satu people aja komentarnya seperti apa, sok silakan gitulah ya. Tolonglah ya. Ini sekarang kita lengkap ke yang menarik juga poinnya nih meluncur. Ninyo, di 2405 kan kemarin saat apa ya, konferensi pers kali ya dari pihak Kemensos, kita bisa ngeliat di situ ada Bapak Yusuf Hamka. Bapak Alun. Terus juga pas Bang Densu menemui wartawan juga untuk diwawancarai. Di awalnya itu ada Bapak Yusuf Hamka juga kan. Nah di sini ada tanggapannya dari Bang Farhat terkait Bapak Yusuf Hamka, Bang Densu dan Kemensos gitu momennya nih. Kayak gimana coba Ciki? Play. Artinya Mas dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka juga terus Densu hari ini. Tadi Pak Yusuf Hamka sudah berkomunikasi dengan saya, berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu.
Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Gary, Novi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa, ya itu. Artinya Pak Yusuf Hamka di sini bukannya? Ya, saya udah komunikasi, ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka, bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi, ya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis, sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani, makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok. Ya, karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Nah, jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka aja nggak ngakuin kamu sebagai anak. Justru saya bilang, jangan ngaku-ngaku sebagai anak itu. Selama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya, begitu. Oke, ini ada penjelasan dari Bang Farhad yang menjelaskan kalau sudah berkomunikasi katanya Maya, Ci Olip gitu, Bang Densu bukan anak angkatnya, bukan, cuma Ci Olip kebetulan sahabat anaknya Bapak Yusuf Hamka begitu katanya tuh. Justru yang apa ya, yang dianggap adik itu adalah Bang Farhad, deket banget sampai tidak bisa dipisahkan katanya begitu. Terus ditutup dengan memberi pesan kepada Bang Densu, udah jangan ngaku-ngaku, lu jangan ngaku-ngaku anaknya Yusuf Hamka begitu katanya. Tuh. Ya, santuy people. Untuk yang poin ini memang benar-benar berharap sama komentar dari santuy people, analisanya seperti apa ya gitu ya, karena memang juga tidak, masih kurang referensinya. Jadi tolong santuy people dianalisanya gitu ya. Tapi di TikTok itu lagi beredar potongan video ini meluncur. Ini dari The Sumargos yang otomatis anak channel dari channel Bang Densu juga sama Ci Olip ya. Iya. Di sini gara-gara di TikTok rame potongan part ini, nanti ngomongin apa kita play, sampai-sampai tuh rame lagi komennya. Dari videonya kan 6 bulan yang lalu, komennya di 14 jam yang lalu, 19 jam yang lalu gitu. Jadi dari TikTok potongannya, nih yang dipotong di repost sama Drama Halu, ya kan, di 6 jam yang lalu. Akhirnya pada meluncur ke video aslinya. Nah, kita mau play tapi dari video aslinya aja ya. Balik lagi. Nih, emang apa sih? Ngomongin apa sih kok terlihat Ci Olip senyumnya lebar sekali gitu ketawanya. Yang judulnya Tidak Sombong, Konglomerat Jalan Tol Aset Ratusan Triliun, Yusuf Hamka ayahnya Ci Olip, tanda tanya, ceki-ceki. Hai. Ini aneh banget, jadi aku kan kayak bingung ya Pak. Aku mau mengupload konten dan orang yang selalu siap sedia ditelepon dan selalu bisa adalah Yusuf Hamka. Iya, cuman kamu yang bisa panggil saya, gangguin saya, kamu sama Denny itu dua. Ya. Ini menarik nih. Dari Pak Yusuf Hamka sendiri yang berstatement cuma kamu yang bisa nelpon saya, gangguin saya, kamu sama Denny berdua. Oh, tapi kan di situ bukan bilang kamu sama Denny berdua anak angkat saya, bukan. Belum kali ya. Lanjut lagi. Lanjut. Iya, cuman kamu yang bisa panggil saya, gangguin saya, kamu sama Denny itu dua. Enggak lama, iya, cuman memang kenyataannya Bapak kalau aku butuh pasti langsung siap, jam berapa, di mana, oke. Demikian pula kamu. Fa, mau makan nggak? Siap kalau makan. Ya kalau kan nggak makan nggak siap. Nggak, masalahnya Bapak kalau ngajak saya selalu ngajak makan enak. Iya. Kalau saya ngajak Bapak selalu Pak bantuin dong. Kenapa saya suka ajak dia kalau makanan enak? Makannya banyak.
Bukan, bagian pembersihan. Kan lagi hamil, Pak. Justru perlu gizi. Iya. Iya, kalau makan sama Pak Yusuf ya ampun nih, Pak. Saya senang makan banyak karena buat saya yang mana yang enak, ayo kita bagi. Iya, Bapak tuh kalau makan gitu. Kalau nggak habis pesennya bungkus. banyak. Ayo icip, kita semua suruh nyoba. Kalau nggak habis bungkus, bawa pulang, kasih orang rumah. Gitu. Iya, selalu kayak gitu. Kalau nggak rumah saya, rumah Bapak. Iya. Yang dapat. Gitu. Pak, ini kan aku baru ya Pak ya, nyoba-nyoba ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaanku agak membingungkan, mohon maaf dulu. Ya enggak lah, dari dulu juga udah bingung sama kamu. Dari kamu SMP sama SMA udah bikin bingung. Iya, apa banyak yang nanya loh, kenapa sih kok saya deket sama Bapak? Ya bagaimana dong? Udah kayak anak saya dari waktu zaman SMP main di rumah saya. Gimana? Iya sih, iya kan? sih. Iya, tapi banyak yang berpikir bahwa aku anak kandung Bapak. Gitu. Sampai dikira, ya ampun, aku dikira yang punya jalan tol Pak, padahal kan bukan Pak. Enggak apa-apa, paling tidak. Dekat loh Pak. Paling tidak kamu kan komisaris jalan tol. Iya. Tapi kan aku juga benar-benar bekerja sampai bisa ke situ gitu Pak. Oh iya, kamu berprestasi. Kalau kamu nggak berprestasi nggak mungkin bisa sampai gitu. Dan kamu tahu yang punya jalan tol bukan kamu, bukan saya juga. Negara yang punya. Ini orang jangan salah persepsi. Iya betul. Iya kan, negara yang punya. Kita cuman hanya diberikan amanah sementara waktu. Kalau kita ternyata baik, tentu pemerintah akan memperpanjang. Nah, itu ya Pak ya. Iya. Iya, pada bilang wah ini abis podcast bagi-bagi jabatan komisaris, enak aja kan aku udah dari sebelum nikah sama Densu ya nggak sih Pak? Iya. Kenalnya aja udah dari lama, terus aku bener-bener meniti karir di swasta. Dan dia meniti karir di tempat sampah. Iya loh. Benar, saya taruh di tempat sampah, bukan tempat sampah, Nggak tempat langsung pengolahan jalan. sampah medis. Iya, oh yang bikin langsung enak gitu ya? Iya. Enggak loh, aku Sampah medis, ini. jasa Medifest ya kalau Iya, nggak salah. aku meniti di tempat sampah lo bawa-bawaan loh. Dia bolak-balik Bandung, bolak-balik yang Kerawang pabriknya itu ngolah sampah rumah sakit. Jarum suntik, ke tempat infus, apa semua perban-perban kotor, semua dikelola oleh dia. Untung nggak jadi sampah. Ya, kan? Dia jadi orang yang ngurusin sampah. Aduh, kalau jadi sampah masyarakat, Jangan loh. saya sedih. Iya, kan? iya. Gitu. Jadi udah kejawab ya. Aku ya. Mamang kamu pantas untuk jadi komisaris, bahkan untuk jadi dirut pun pantas. Di kala COVID, semua kita harus efisiensi. Sparring partner saya cuman Olivia. Dari ribuan karyawan, saya cuman bisa bicara sama dia dan dia bisa mengabsorb apa kemauan saya. 3 menit yang menurutku cukup menjelaskan posisinya seperti apa gitu ya. Jadi iya terserah, misalkan Santuy People menganggap video ini untuk ini bisa ngejawab video yang tadi ya monggo gitu, atau punya analisa lain monggo. Yang jelas memang cuma menginformasikan video yang sebelumnya itu rame di TikTok, pasti banyak yang repost dan FYP. Iya. Nah, video dari 6 bulan yang lalu ini dari channel The Sumargos, tadi udah kasih sampelnya juga kan di TikTok itu banyak juga yang repost yang apa ya? Menjadikan video itu untuk sebagai apa ya, video isyarat untuk ngejawab statement yang tadi gitu. Jadi monggo silahkan Santuy People mengambil kesimpulan sendiri gitu ya. Silakan ya. Jadi yang mana yang ini, yang mana yang itu, yang mana yang tolonglah ya. Kita kasih kelasnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Lasnya dari Nusantara Showbiz. Candaan para tabes serta Wawa ikut dampingi Agus ke Singapura katanya. Jadi Wawa berencana untuk ikut mendampingi Agus kalau misalkan jadi berobat ke Singapura gitu. Dia membantu atau ikut juga bukan tanpa alasan, karena selama di sini pun Wawa banyak banget perannya buat Agus nih sampai dijabarkan ya. Kita dengerin ceki-ceki. Play. Wawa ini akan ke Malaysia nanti, ke Singapura. Oh ya, gimana nih Wak? Ya dari awal Agus menderita kayak gini kan memang saya merasakan gitu. Saya dihujat satu dunia, satu Indonesia, saya nggak merasa gimana ya, sedih atau gimana, karena saya pikir netizen nggak ngerti atau nggak apa-apa. Tapi untuk penderitaan Agus saya nggak gimana ya, nggak rela ngelihat dia sampai nangis kayak gitu. Ikut merasakan apa yang Agus rasakan, kesedihan dia, kegelapan mata dia. Karena memang selama ini saya yang selalu mendampingi Agus. Jadi saya tahu apa yang Agus rasakan. Cuman bedanya
Saya masih bisa melihat, Agus nggak bisa melihat. Tapi saya bisa merasakan apa yang Agus rasakan. Itu aja. Karena saya pun di rumah kadang nonton Agus juga. Kalau dia lagi mau ke kamar mandi, kalau dia lagi mau kemana. Apa yang Bawa lihat kalau di kamar mandi kata Agus? Enggak lah, enggak masuk. Maksudnya hanya sebatas masuk kamar mandi saya langsung lepas itu aja. Jadi Agus ketawa dia. saya cuma Bahaya ini bapaknya ketawa. Kan dia bilang antar sampai kamar mandi, Gus. Kan? Saya rasakan. Makanya begitu lihat Jadi Agus Wawa istri, antar sampai dalam kamar mandi, luar kamar mandi. Di luar aja. Agus di dalam udah bisa sendiri. Bisa. yang penting Udah dia hafal, udah kan? tahu Udah posisi hafal. Udah lama sih masih. besok. Udah hafal semua. Dia udah hafal. Dia pun saya lepas kadang memang Kalau meraba-raba kalau di handuknya rumah. nggak pernah tertinggal, handuknya di dalam. Kadang kalau lagi Elminya Nggak ada. lagi Wih, bukan bahaya kerja, itu. tidur apa gitu. Bahaya Saya ini. yang ini kadang Elmi memang kita selalu atau Elmi nggak gantian boleh ya sama kalau mamanya. pakai handuk dikasih handuk itu nggak bisa. Makanya kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya apa kok lebih perankan saya karena kita bergantian gitu. Bergantian. Kadang kalau apa Elmi lelah, kadang Elmi kan mendampingi setiap malamnya tuh si Agus nggak tidur. Jadi siangnya dia lelah, dia tidur. Jadi saya yang Jadi nggak Agus lelah. sekarang satu kamar berapa orang? Berempat Oh, sama bapak sama ibu. sama Abah iya. Karena Abah tuh suruh tidur di atas. Rumahnya istrinya udah ada yang AC kan? Udah kamarnya ada Iya, AC, udah ada ada dingin. AC. Jadi enak Gus. aja. Kadang ada yang menanyakan fungsinya istrinya Agus itu apa gitu. Saya jelaskan di sini. Kita tuh gantian ngurus Agus. Apanya yang gantian? Coba jelaskan dulu deh, jangan main ini. Ngurus Agus ya dalam arti nuntun-nuntun atau apa iya, gitu. Apa maksudnya? Membantu gitu. Kadang kalau Agus kan Agus gimana? Bisa beda tangannya Wawa dengan tangannya istri ya? Tahu? kasar kalau saya. Jadi kalau istri si Elmi tuh suka sampai ngurusin Agus malam kan nggak bisa tidur. Nah siangnya dia tidur. Nah kadang kalau Elmi lagi tidur Agus ke kamar mandi ya saya hanya mendampingi gitu, hanya nonton. Lepas itu Agus bisa sendiri. Itu aja sih sebenarnya kita. Sebenarnya anjir dari katanya banyak kata sebenarnya. Sebenarnya netizen ketrigger mempertanyakan apa tadi yang tadi kata fungsi istrinya apa, fungsi istrinya apa. Sebenarnya kalau aku berpendapat ya, menurutku lo ya, netizen ketrigger itu karena tidak berimbang dalam artian apa? Wawa di beberapa pertemuan selalu bilang saya yang bantu, saya yang gini, saya yang gini, sedangkan istrinya nggak pernah show off apa yang dia sudah lakukan gitu untuk membantu Agus gitu. Jadi balik lagi netizen hanya menangkap apa yang tertampil gitu. Betul. Jadi menurutku ya agar tidak terjadi salah paham baiknya berimbang. Kalau misalkan Emi tidak show off ya udah ini juga jangan show off. Kalau misalkan Emi show off atau Wawa show off, Emi juga harus show off, masih tahu gitu kejelasan kayak gini gitu. Jadi kalau satu terus yang ini terus bilang oh saya bantuin ini, saya bantu ini, saya bantu ini, saya bantu ini, saya bantuin ini. Netizen ya menurutku kan wajar. Jadi kalau bertanya lah istrinya yang notabene adalah pasangan utamanya itu apa fungsinya kok sampai orang lain yang membantu gitu. Nah itu yang butuh dijelaskan. Kayak tadi ternyata sip-sipan gitu kan. Tadi Wawa jelasinnya kalau Elmi bagian malam gitu, Agus bagian pagi sama siang. Wawa bagian pagi sama siang gitu. Tolonglah ya. Mungkin si Mbak Elminya kayak nggak mau show off ya karena kan itu sudah kewajiban seorang istri gitu Mang. Jadi kayak ya udah gak usah ngomong deh gitu mungkin ya kalau begitu Wawa juga harus dikurangin kadar show off-nya karena bukan apa-apa bukan balik lagi ya itu jadi nge-trigger teman-teman netizen nanya gitu. Betul. Kecuali kadar show off Wawa dari awal tuh kayak gini, saya bantuin di sip ini Elmi yang bantuin gitu, dijubirin sama Wawa gitu. Kan kalau kemarin-kemarin kita taunya ini semuanya Wawa yang bantuin, Wawa yang ngedorong kursi roda gitu, Wawa yang paling merasa tersakiti, Wawa yang paling berkorban. Kita taunya kan gitu karena Wawa bilang kan saya juga merasa saya ini, saya itu, saya ini gitu. Iya, even kalau pas lagi konferensi pas di rumah sakit gitu kan yang sering bantu dorongin kursi rodanya Agus kan ya Wawa kan. Iya gitu. Jadi menurutku sangat wajar teman-teman netizen ke-trigger pertanyaan seperti itu gitu. Ya tapi dengan adanya apa ya penjelasan sekaligus klarifikasi kali ya. Ya some people jadi jelas gitu ya sebenarnya posisinya gitu. Ya Apa kabar yo? Baik ya.
Udah kali ya. Nunggu kelanjutan aja besok ya. Siapa tahu besok minggu ada update. Kalau enggak ada update berita lain gitu. Kita tunggu aja kelanjutannya ya. Ya seperti biasa sambil menunggu mah kita meluncur ke setting to super thanks lah. Luncur. Cus. Nyaw. Ya. Super thanks kita kali ini ada 3. 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Hat. Aduh sendawa. Panik lo ya. Panik lah masa enggak, udahlah. Hat. Karma lo bentar lagi datang. Sekarang ngajak-ngajak Apin Lim karena udah gentar lo kata Saninata ya. Dibalas ada Kiki Yosien, Andika Pandu Project. Tuh bisa dibaca nanti people. Nextnya ada dari Anggriani Sari. Kayaknya perlu dibuat petisi supaya ngangkat sebagai duta. Tiap wawancara atau konferensi pers sering banget keucap. Oke. Apa perlu ya dibuat kuesioner buat orang soal sumbangan supaya meyakinkan donatur perihal statement FA tersebut. Jadi biar donatur sadar kalau donatur tuh nggak ada apa-apanya sesuai pernyataan. Aduh, Anggriani Sari kompornya meleduk. Mantap. Lasnya dari Leni Oktaviani. Terima kasih. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain tuh berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutkan seperti biasanya ya, Dan. Mamang, abu yang bete ngamuk terus minta keluar dan pakun yang baru bangun 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.